cuaca yang cukup cerah di kota Solo, tempat berlangsungnya lanjutan Jarum Indonesia Super League di sore hari ini. Kita lihat bagaimana Agu Kasmir dan juga Bambang Pamungkas jadi andalan, dan penjaga gawang Wawan Hendrawan yang dalam beberapa pertandingan terakhir juga tampil cukup baik, terutama ketika menghadapi tim Persijap Jepara, di mana Wawan Hendrawan juga sempat maju ke depan untuk menyundul bola dalam sepak pojok. Dan inilah dia kick off babak pertama. Pelanggaran. Agu Kasmir. Ilham kita lihat mencoba memberikan umpan, tetapi terjatuh. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi tim Persisam Putra Samarinda. Di beberapa pertandingan terakhir Persisam Putra Samarinda memang kehilangan poin. Mereka menyerah dari Sriwijaya FC dengan skor 1-3, lalu juga menyerah 1-4 dari Persib Bandung, dan terakhir mereka ditahan imbang 1-1 oleh Persijap Jepara. Dan juga tidak berbeda dengan tim Persisam Putra Samarinda. Persija Jakarta pun kehilangan beberapa poin pentingnya dalam partai kandang. Di antaranya mereka tertahan oleh tim asal Papua, yaitu Persipura Jayapura dan juga Persiwa Wamena dengan skor 1-1 dan 0-0. Dan terakhir mereka pun harus menyerah ketika menjadi tamu bagi tim Arema Indonesia dengan skor 1-2. Fajar Legian, salah seorang gelandang yang memang tampil begitu atraktif. Dan umpan kali ini sebuah peluang dari Ronald Fagundes. Kita lihat bagaimana pertahanan dari Persija Jakarta mendapatkan sebuah tekanan dan sebuah peluang emas dari Ronald Fagundes. Iya, hal ini kerap terjadi di barisan pertahanan Persija. Komunikasi bahkan sama sekali tanpa penjagaan. Harusnya di posisi ada Ismet Sofyan ataupun Ilham. Namun tak satu pun yang bisa melihat pemain yang bebas. Ronald Fagundes. Kedua tim mencoba melakukan permainan terbuka dari awal untuk sama-sama mencuri poin atau memenangkan pertandingan. Persija Wajurai kali ini berikan bola kepada Ismet Sofyan. Langsung berikan bola ke depan kepada Bambang Pamungkas. Ilham, duel dengan Isdianto, kembali kepada Bambang Pamungkas. Pindahkan menuju Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo, duel dengan Jayus Mantriasdi. Dan si Greg Nokolo kali ini sebuah percobaan Greg Nokolo dan sebuah peluang emas. Dan Olivier Makor merubah kedudukan menjadi 1-0. Persija Jakarta unggul atas Persisam Putra Samarinda. Sebuah umpan silang ataupun perubahan permainan dari Bambang Pamungkas kepada Greg Nokolo, dan kelincahan dari Greg Nokolo untuk memberikan umpan ke depan gawang Wawan Hendrawan, dan sebuah sundulan tipis berhasil dilesakkan oleh Oliver Makor dengan tenang dan merubah kedudukan menjadi 1-0 buat Persija. Kita lihat bagaimana aksi dari Greg Nokolo, dan berada di depan gawang bagaimana seorang Olivier Makor Ya, mengantarkan bola ke dalam gawang. ya, dalam posisi ini tentunya tidak lagi ada posisi offside. Oh, bukan mengenai kepalanya, Bung Rendra. Paha. Ya, apapun bisa dilakukan pemain ketika berada di depan mulut gawang tentunya, kecuali dengan tangan. Jelo kali ini menguasai bola bagi Persisam Putra Samarinda. Oh, kita lihat bagaimana Persisam Putra Samarinda memang tim yang tidak mau menyerah begitu saja. Percobaan dari Akbar Rashid tadi cukup keras dari jarak yang cukup jauh juga. Dan Hendro Kartiko kembali menjadi penjaga gawang utama bagi Persija Jakarta setelah sempat digantikan oleh Jendri Pitoy. Ya.
Bahkan saat ini memang boleh dikata Persija Jakarta memiliki 4 penjaga gawang yang kelasnya juga berdekatan. Betul. Ada seorang penjaga gawang senior Hendro Kartiko bersama dengan Jendri Pitoy. Lalu juga ada penjaga gawang Roni Tri yang pernah menjadi penjaga gawang Timnas U23. Lalu juga ada Andri Tani yang saat ini juga menjadi penjaga gawang cadangan di Timnas U23 menjelang SEA Games di Jakarta dan Palembang pada bulan November nanti. Ya, ketinggalan dari awal Persisam tentunya harus mulai bermain terbuka. Dan Persija pun menambah tempo serangannya. Kali ini adalah Samsul Bahri Hairudin. Berikan bola kepada M. Nasuha. Cukup lama M. Nasuha tidak bisa tampil membela Persija Jakarta. Dan kali ini ditampilkan masih Greg Nokolo, kita lihat. Nampaknya Greg Nokolo berusaha untuk bernostalgia di Stadion Manahan. Di mana ia tampil memang cukup baik bersama dengan Persis Solo di stadion ini pada musim 2007. Pada era divisi utama Liga Indonesia. Dan kita lihat kali ini adalah Emil Ham, kembali sebuah peluang dari Persija Jakarta. Masih Emil Ham, umpan mendatar kali ini. Dan Bambang Pamungkas, kita lihat. Sepertinya akan menjadi pesta oranye di Stadion Manahan Solo. 2-0 Persija Jakarta unggul atas Persisam Putra Samarinda. Iya, Bambang Pamungkas tampil kembali dari menit awal setelah meluncurkan buku BP 20-nya Jemari Menari, dan kali ini melesakan gol kedua bagi Persija Jakarta. Ada sedikit masalah dalam barisan pertahanan Persisam Putra Samarinda. Tadi adalah posisi di sebelah kanan ketika itu adalah Joisman Triasdi, dan sekarang adalah posisi sebelah kiri. Begitu juga dengan tengahnya Jack Simi yang mudah ditembus oleh para pemain sayap Persija Jakarta, yaitu Greg Nokolo di kiri dan juga Emil Han di kanan sebelum memberikan umpan ke tengah dan akhirnya menjadi sebuah gol. Iya, terlihat kepanikan dari barisan pertahanan Persisam Samarinda tentunya. Di sana ada Bambang, Greg, dan bahkan Ago Kasmir hanya ditempel satu orang sementara berada di depan mulut gawang. Sebagai taktik bertahan tentunya pemain bertahan harus lebih banyak daripada pemain menyerang. Hal ini terjadi di menit-menit awal dan bagi pertahanan Persisam tentunya ini suatu hal yang sangat merepotkan dan membuat semua tim menjadi panik tentunya. Tekanan yang dilakukan dari menit-menit awal oleh kubu Macan Kemayoran cukup. Pamungkas dan Bambang Pamungkas pun ikut melesakkan gol keduanya, memainkan 3 pemain penyerang sekaligus, Greg Nokolo, Ago Kasmir, dan Bambang Pamungkas. Tidak mau terulang kembali hasil draw di kandang ketika menjamu 2 tim Papua, Persipura Jayapura dan Persiwa Wamena. Coach RD mencoba memberikan tekanan dari menit awal dan memainkan ketiga strikernya sekaligus. Joel Jack Simi. Ya. Sedikit banyaknya Coach RD mengerti banget sekali dengan gaya bermain Joel Simi. Ya, pernah menjadi anak asuhnya di Betul. Sriwijaya FC. Tetapi memang kita melihat dalam kurun waktu kurang dari 8 menit sudah kemasukan 2 gol, memang menjadi sebuah pukulan telak bagi pertahanan Persisam Putra Samarinda. Ya. Karena juga kalau kita melihat permainan Persija Jakarta pun juga tidak terlalu agresif di awal-awal babak pertama ini. Mereka bermain memang tidak terlalu atau tidak terlalu tinggi tensinya. Betul. Samsul Bahri Hairudin kali ini. Ismet Sofyan kembali lagi kepada Samsul Bahri Hairudin. Pertanyaan besar tentunya dengan pertahanan Persisam Samarinda. Dari 3 laga sebelumnya mereka sudah kebobolan 8 gol. Cukup banyak. Agu Kasbir kali ini. Kembali kita lihat bagaimana walaupun
Agu Kasbir tidak berhasil memberikan sebuah peluang, tetapi ia cukup terbebas dari pengawalan para pemain bertahan dari Persisam Putra Samarinda. Iya, tampak tidak ada komunikasi setelah kebobolan 2-0 dan akurasi permainan belum terlihat kembali, kepercayaan diri yang menurun tentunya. Emra Suha kali ini. Greg Ndokolo baru mencetak 3 gol. Musim terbaiknya adalah ketika ia tampil di musim 2008. Ketika itu ia mampu mencetak 16 gol bagi Persija Jakarta. Kembali kali ini tekanan dilakukan oleh Olivier Makor. Dibayang-bayangi dia oleh Akbar Rashid. Olivier Makor kembali umpan. Dipotong oleh Wawan Hendrawan. Irsyad Aras. Kembali Ronald Fagundes. Isdianto. Fajar Legian. Jaksini. Sedikit menurunkan tempo Persija Jakarta dan terlihat Persisam Samarinda memasukkan Saiful Lewanusa. ya Kalau kita melihat memang ada sesuatu yang tidak berjalan. betul, instruksi yang tidak berjalan di lapangan dan pelatih Hendry Susilo sudah menyiapkan pemain baru. Siapa yang akan diganti? Pilihan tentunya ada kepada seorang Joisman Triasti ataupun juga seorang Isdianto. Tapi kalau kita melihat juga penampilan Isdianto yang dalam beberapa pertandingan terakhir tampil cukup baik, Betul. masih akan dipertahankan. Nah, ini akan menjadi sebuah teka-teki siapa yang akan ditarik ketika pertandingan belum genap berusia 12 menit ini. Iya, saya melihat ada sektor yang lemah di mana ada penjagaan terhadap Greg Nokolo. Saya pikir sektor ini yang akan diperbaiki oleh pelatih Hendry Susilo, di mana Jayus Mantriadi berada di sana. Ya, Joisman Triasti adalah pemain yang terbiasa bermain di posisi bek tengah. Betul. Di Persebaya, PSM Makassar ataupun juga di Timnas Ya, U23. Dan kali ini terlalu memang jauh. bermain di posisi bek kanan. betul. Penjagaan yang dilakukan terhadap Greg terlalu jauh sehingga dengan sangat mudah Greg mengontrol bola, berbalik badan, bahkan memberikan umpan. Ya, kita lihat bagaimana ternyata adalah Isdianto yang digantikan oleh seorang Saiful Lewanusa. Ya, Isdianto, pemain yang memang tampil cukup heroik ketika menghadapi tim Persija Jepara. Kali ini ditarik oleh pelatih Hendry Susilo. Hanya dikasih waktu bermain selama kurang lebih 13 menit. Jelo. ya, belum terlihat kontribusi Jelo sampai menit babak pertama ini. Kartu kuning pertama dikeluarkan kali ini kepada Jayusman Triasdi. Kartu kuning yang ketiga bagi Jayusman Triasdi karena melakukan pelanggaran terhadap Greg Nokolo. Ya, sebuah pelanggaran profesional foul tentunya. Dan bebas bagi Persija Jakarta. Ada Bambang Pamungkas dan juga Ismet Sofyan, dua pemain yang paling lama berkostum Persija Jakarta. Kita akan lihat keputusan apa yang diambil oleh kedua pemain ini, memberikan umpan atau melakukan sebuah tendangan langsung ke arah gawang Wawan Hendrawan.
Ismet Sofyan, sebuah tendangan cukup keras. Masih berada dalam dekapan Wawan Hendrawan. Ya, Ismet dikenal memang seorang penembak jitu dengan tendangan akurasinya. Kali ini tendangan sedikit mendatar, namun masih mengarah kepada penjaga gawang Wawan Hendrawan. Choi Dongse tadi. Ada M. Nasuha. Greg Nokolo. Precious Emojeraye berikan bola kali ini kepada Ismet Sofyan. Samsul Bahri Hairudin. Kembali lagi kita lihat para pemain dari Persija Jakarta memainkan bola dari kaki ke kaki sambil memainkan tempo permainan di babak pertama ini. M. Nasuha. Greg Nokolo kembali. Masih Greg Nokolo, kita lihat. Wow. Dan hampir terlepas menuju Agu Kasbir bola tadi. Iya. Faktor komunikasi tentunya ini sangat diperlukan oleh koordinasi lini pertahanan Persisam yang tertinggal 2 gol menghadapi pemain sekelas Greg yang mempunyai kelincahan dalam melakukan aksi individunya. Ismet Sofyan. Bambang Pamungkas. Bermain 1-2 tadi maksudnya dengan Olivier Makor. Terbaca oleh M. Robi yang bermain menghadapi mantan timnya. Di mana M. Robi pernah membela Persija Jakarta setelah sebelumnya membela Persikat Depok. Sebelum akhirnya hijrah ke Persik Kediri. Dan di Persija Jakarta lah seorang M. Robi namanya mulai mencuat dalam kancah sepak bola nasional. Ya. Perlahan-lahan kubu Persisam mencoba keluar dari tekanan Persija. Tendangan corner pertama akan dilakukan oleh Jelo. Ada Jack Simi yang juga meninggalkan posnya untuk mengambil sebuah sundulan dari sepak pojok. Hendro Kartiko dan Choi Dongso absen di pertandingan terakhir. Hadir kembali kali ini. Kita lihat Greg Nokolo sekarang berada di sebelah kanan. Sebuah rotasi dilakukan. Choi Dongso. Saiful Lewanusa. Meninggalkan lapangan permainan. Olivier Makor kali ini kepada Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Bambang Pamungkas. Ada yang menarik dari rotasi yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Greg Nokolo bergeser ke sebelah kanan, Bambang Pamungkas sedikit bermain ke dalam, dan Agu Kasbir melebar ke sebelah kiri. Iya, saya pikir ini sebuah strategi untuk mencoba mencari titik lemah dari Persisam yang baru saja memasukkan Saiful Leonusa. Dan rotasi ini dilakukan oleh ketiga striker mereka yang pada 2 pertandingan ketika menghadapi 2 tim Papua tidak dimainkan bersamaan, justru bermain bersama ketika Persija menginginkan kemenangan dan mengejar ketertinggalan terhadap Persipura. Kali ini Coach RD tidak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama tentunya. Bermain di kandang dan bermain ofensif. Sebuah pelanggaran dilakukan
oleh Precisius terhadap Chu Dong-su. Rafa Gundes kali ini akan melakukan tendangan bebas bagi Persisam Putra Samarinda. Ada 5 pemain yang bersiap-siap menanti umpan dari Ronald Fagundes. Mengarah ke tiang jauh, kita saksikan. Dipotong dengan baik oleh Hendro Kartiko. Cukup baik reading the game seorang penjaga gawang senior Hendro Kartiko. Bisa membaca arah umpan tendangan bebas tadi. Jelo. Kali ini adalah Irsyad Aras. Masih Irsyad Aras, umpan cukup baik kepada Jelo. Oh, sundulan sambil terbang yang dilakukan oleh Jelo masih berada di atas mistar dari Hendro Kartiko. Peluang pertama bagi Jelo di babak pertama. Sebuah umpan crossing dari Irsyad Aras belum bisa dilesakan ke gawang Persija. Samsul Bari Hairudin. Kembali kali ini kepada M. Nasuha. Greg Nokolo, Bambang Pamungkas. Emil Ham. Masih Emil Ham. Umpan kembali Emil Ham. Dan juga pengambilan bola yang juga sangat baik dari Wawan Hendrawan. Saiful Lewanusa. Choi Dongso. Pelanggaran dari Tony Sucipto terhadap Choi Dongso. Tendangan bebas berikutnya bagi Persisam Putra Samarinda. Saiful Lewanusa kali ini akan mengambil. Sudah dilakukan, mengarah kepada Irsyad Aras. Masih ada M. Nasuha tadi. Dan bola dikuasai oleh Greg Nokolo atau Agu Kasmir kali ini. Masih Agu Kasmir. Emil Ham. Masih datang. Umpan 1-2 tadi maksudnya. Ronald Fagundes. Pada Choi Dongso, duel dengan Tony Sucipto. Samsul Bahri Hairudin. Kita lihat duel dari 4 pemain dari kedua tim. Iya. 2 asing dan 2 pemain lokal. Penampilan dari Tony Sucipto ini merupakan yang kedua kalinya ia tampil sebagai seorang bek tengah. Pada awalnya memang Tony bermain sebagai bek tengah ketika masih bermain di Sriwijaya Persija Tim kala itu. Sebuah bola yang ditip tadi oleh Hendro Kartiko. Dan sepak pojok, Jelo.
sudah lakukan Jello. Kali ini masih Fajar Legian, Jack Simi dan sebuah peluang. Tendangan yang cukup keras berada di atas Mistar, dilakukan oleh Jayusman Triasdi. Iya, saya melihat sedikit ada faktor kelelahan yang dialami para pemain Persisam, terlihat dari beberapa kali eksekusi tendangan ke gawang dan beberapa aksi individu dari para pemain yang tidak akurat, bahkan ragu-ragu. Bebas kembali. Jack Simi dipotong oleh Ismail Sofyan. Kali ini adalah Greg Nokolo. Agu Kasmir, masih Agu Kasmir, kita lihat, dan Agu Kasmir. Kita lihat bagaimana Agu Kasmir masih sempat untuk bisa memindahkan bola dari kaki kiri menuju kaki kanan di dalam kotak penalti dari Persisam Putra Samarinda. Iya, saya melihat ada sedikit kelemahan di Simi Jul. Beberapa kali Simi tidak tampil dalam performa terbaiknya, dan terakhir syuting yang dilakukan Agu Kasmir, Simi terpeleset di depan mulut gawang, bahkan Agu tanpa pengawalan sama sekali. Kembali komunikasi dan koordinasi lini pertahanan Persisam yang cukup lemah pada sore hari ini. Dan kita lihat bahwa Greg Nokolo sepertinya hafal dengan lapangan ini. Satu gol telah cetak Tony Sucipto, walaupun memang sering bermain sebagai seorang pemain pengganti di musim ini bagi Persija Jakarta. Ronald Fagundes berikan bola kepada Saiful Lewanusa. Fajar Legian, Akbar Rashid. Ronald Fagundes kali ini cukup kosong, Ronald Fagundes, dan kita lihat tendangan mendatar. Sekali saja diberi ruang kosong, hukuman tendangan-tendangan akurat akan menjadi balasan bagi penjaga gawang Persija Jakarta. Iya. Ronald Fagundes juga pernah hampir bergabung dengan Persija. Namun kepindahannya digandoli oleh tim lamanya PSM Makassar di kala itu. Bahkan juga Ronald Fagundes sempat bermain atau juga sempat ingin tampil di Persija Jakarta dalam ajang Piala Emas Bang Yos kala itu. Akbar Rashid dan Greg Nokolo. Musim ini memang sedikit dikritisi penampilan dari Greg Nokolo. Tidak seperti musim-musim sebelumnya. Tetapi di sore hari ini tampaknya ia berusaha bangkit kembali di mantan kandang ya. Lapangan yang Greg boleh dibilang khatam dengan situasi. Emil Ham, Agu Kasmir, Samsul Bahri Hairudin. Rashid dan pelatih Rahmat Darmawan bersama dengan dua asistennya, Setia Bagja dan juga Francis Wewengkang. Dan Choi Dongso kali ini dipotong oleh Precious Emujirai. Samsul Bahri Hairudin direbut oleh Ronald Fagundes. Pelanggaran dari Samsul Bahri Hairudin. Ya. Sebuah kesalahan tentunya.
dan kembali Samsul mencoba merebut, namun dari belakang sebuah pelanggaran yang sebenarnya tidak perlu. Akankah ini membahayakan gawang Persija? Jello bersiap-siap tampaknya melakukan sebuah tendangan ke arah gawang dari Hendro Kartiko. Jadi top skor sementara dengan 10 gol bagi Persisam Putra Samarinda. Jello yang musim lalu juga tampil begitu terengginas dengan mencetak 15 gol bagi Persiba Balikpapan. Kita lihat kali ini Jello, sebuah tendangan melengkung, tinju saja oleh Hendro Kartiko. Kita lihat bagaimana Samsul Bahri Hairudin. Duel dari dua pemain yang sama-sama pernah membela PSM Makassar. Dan serangan balik kali ini Emil Ham. Masih Emil Ham, ada pilihan kepada Greg Nokolo. Dan Greg Nokolo kali ini. Dan Greg Nokolo benar-benar menunjukkan bahwa ini adalah mantan kandang bagi seorang Greg Nokolo. Memberikan assist dan kembali mencetak gol di sore hari ini. 3-0 Persija Jakarta unggul atas Persisam Putra Samarinda. Iya, sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Jello. Terlalu berlama-lama dengan bola dan dimanfaatkan maksud kami oleh pemain Persija untuk melakukan serangan balik, di mana Greg Nokolo berada di posisi yang tidak terkawal dan dengan kelincahannya di dalam kotak penalti berhasil menyerangkan bola dan kedudukan berubah menjadi 3-0 buat Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana aksi dari Greg Nokolo, masih mendapatkan pengawalan dari Saiful Lewanusa. Dan sebuah tendangannya berada di sela-sela kaki dari Wawan Hendrawan untuk bisa mencatatkan namanya di papan skor dan mencetak gol yang keempat musim ini. Iya, semakin terpuruk kondisi atau mental para pemain Persisam Samarinda. 3 gol di menit-menit awal cukup berat bagi para pemain untuk bangkit dan mengangkat performa mereka pada pertandingan kali ini. Magaran. Pukulan telak bagi pelatih Henry Susilo. Babak pertama sudah tertinggal 0-3 dari Persija Jakarta. Precious Majurai. Samsul Bahri Hairudin, Ismail Sofyan. Babang Pamungkas kembali kepada Greg Nokolo. Seperti ada di mana-mana Greg Nokolo di sore hari ini. M. Nasuha kembali kepada Greg Nokolo. Samsul Bahri Hairudin. Salah satu pembelian yang memang tidak diduga di awal musim oleh Persija Jakarta. Kembali Ismail Sofyan. Kemungkinan besar memang Persija Jakarta akan menjalankan 2 partai kandangnya, masing-masing menjamu 2 tim asal Kaltim, yaitu Persisam Putra Samarinda dan juga Bontang FC di Stadion Manahan Solo ini. Karena memang izin untuk pertandingan bagi Persija Jakarta belum bisa dikeluarkan karena memang Jakarta tengah menanti penyelenggaraan KTT ASEAN pada tanggal 7 sampai dengan 8 Mei 2011. Kita lihat dia proses awal dari terjadinya gol, sebuah serangan balik dari
Ilham langsung menyodorkan bola kepada Greg Nokolo dan memilih melakukan sebuah penetrasi dan sebuah tendangan keras kaki kanan merobek gawang Wawan Hendrawan. Ya. 3 melawan 2 pemain pertahanan. Sebuah kesalahan. Bagaimana prinsip bertahan. Seharusnya lebih banyak daripada pemain depan. Iya, dari tayang ulang terlihat 2 pemain depan Persija terperangkap offside. Ismail Sofyan kali ini. Masih Ronald Fagundes. Berikan bola kepada Jelo. Kembali rebut oleh Samsul Bahri Hairudin. Oh. Sebuah percobaan dari jarak jauh oleh Akbar Rashid. Raut muka yang sedikit tegang dari pelatih Henry Susilo. Sudah 11 gol dari 4 pertandingan terakhir termasuk hari ini. Masuk ke gawang Persisam Samarinda. Ada apa dengan pertahanan Persisam tentunya. Choi Dongso kali ini. Masih Choi Dongso. Masih belum mendapatkan suplai bola Choi Dongso. Ya, pertandingan antara Persija Jakarta menghadapi Persisam Putra Samarinda memang sebenarnya selalu berakhir dalam minim gol. Dari 4 pertandingan yang telah dijalankan, pertandingan tidak lebih. Hanya mencetak 4 gol dari 4 kali pertemuan atau 3 gol dari 4 kali pertemuan. Dan di pertandingan kali inilah baru tercipta lebih dari 1 gol dalam sejarah pertemuan antara Persija Jakarta menghadapi Persisam Putra Samarinda. Ya. Dan Ahmad Sembiring, salah satu pemain yang berhasil melesakkan gol ke gawang Persija, tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning pada sore hari ini. Sedikitkah kehilangan seorang Ahmad Sembiring Usman di pertandingan sore ini bagi Persisam Putra Samarinda? Iya, kita melihat koordinasi antar lini, bukan hanya lini pertahanan yang terputus. Tidak ada bantuan dari lini kedua sehingga lini bertahan kelihatan bermain sendirian, dan support dari kedua lini mereka terlalu jauh. Bahkan ketika ada transisi antara setelah melakukan penyerangan dan kemudian harus bertahan, ini yang terkadang terlambat dan bisa dimanfaatkan dengan cepat oleh Persija yang mempunyai pemain yang cukup cepat. Ada M. Ilham dan Greg Nokolo di situ tentunya. M. Nasuha. Ya. Terlihat jelas Jelo menginstruksikan rekan-rekannya untuk tidak terlalu bermain di bawah. Hal ini
justru lebih memperbanyak peluang Persija untuk bisa masuk ke dalam pertahanan Persisam. Berbeda jika Persisam memaksakan bermain ke depan atau terbuka ke atas. Sehingga bisa menutup jarak antara lini depan, tengah, dan belakang. Jelo dalam kotak penalti kali ini, masih Jelo. Dan Irsyad Aras. Ya, ini dia terlihat Jelo sendirian di dalam kotak dan bantuan dari lini kedua cukup lambat. Terlihat pergerakan yang minim dari para pemain Persisam. Masih Greg Nokolo. Wow, Dua pemain, Jaisman Triasdi dan juga Jack Simi. cukup kewalahan Jaisman Triasdi dan Joel Simi. 2 lawan 1 di posisi sudut lapangan. Masih bisa dimenangkan oleh Greg Nokolo. Tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Greg Nokolo 20 gol telah ia cetak selama membela tim Persija Jakarta. Tendangan bebas. Kita lihat juga ada Precious Emojerai dan Fajar Legian mengawal Bambang Pamungkas. Kembali pengambilan bola yang baik dari Wawan Hendrawan. Wawan Hendrawan. Jelo tadi maksudnya kepada Irsyad Aras. Precious Emojerai, Ismet Sofyan. Samsul Bahri Hairudin kembali kepada M. Nasuha. Berada posisi offside. AW1 telah mengangkat bendera untuk Agu Kasmir. Saiful Lewanusa kali ini kembali kepada Wawan Hendrawan. 2 menit terakhir di pertandingan antara Persija Jakarta menghadapi Persisam Putra Samarinda dari Stadion Manahan Solo. Lanjutan Jarum Indonesia Super League di sore hari ini. M. Robi balik kepada Wawan Hendrawan. M. Robi. Fajar Legian kepada Ronald Fagundes. Choi Dongso yang sudah mencetak 3 gol musim ini dan juga mencetak 3 gol musim lalu. Pemain juga sebelum membela klub Super Reds. Langsung tendangan dari M. Nasuha kepada Bambang Pamungkas. Iya. Pertahanan Persija sedikit tidak mengalami masalah karena cukup baik recovery yang dilakukan oleh kedua bek sayapnya, Ismet Sofyan dan M. Nasuha, sehingga bisa dengan cepat menutup pergerakan pemain-pemain sayap dari Persisam Samarinda. Dan aliran bola cukup baik dari kaki ke kaki dan berpindah arah. Ini yang selalu memecah konsentrasi pertahanan dari Persisam Samarinda.
Kartu kuning diberikan kepada Irsyad Aras. Kartu kuning keempat bagi Irsyad Aras musim ini. Absen di pertandingan berikutnya menghadapi tim PSPS Pekanbaru. Sebuah kerugian tentunya bagi seorang Irsyad Aras, tidak bisa membela tim Persis Samputra Samarinda dalam partai tandang menghadapi PSPS Pekanbaru yang terkenal memiliki rekor kandang cukup baik. Satu menit tambahan waktu. Greg Nokolo sudah berada dalam posisi offside. Bambang Pamungkas. Kembali Saiful Lewanusa. Akbar Rashid kali ini. Choi Dongsu. Fajar Legian dan babak pertama telah usai. Pertandingan antara Persija Jakarta menghadapi Persis Samputra Samarinda 3-0. Tuan rumah unggul. Balik gol yang... Pelatih juga pernah menangani tim Persija Jakarta di tahun 2006. Dan kita juga lihat wasit Oki Dwi Putra sudah bersiap-siap untuk memulai kick off babak kedua. Yang merupakan pertandingan ke-21 bagi Persija Jakarta di musim ini dan juga pertandingan yang ke-23 bagi Persis Samputra Samarinda dalam kancah Jarum Indonesia Super League. Dan inilah dia kick off babak kedua. Ismet Sofyan. Greg Nokolo. Tampilan yang agresif dari seorang Greg Nokolo di babak pertama menghasilkan 1 gol dan juga 1 assist. Dan bebas bagi Persija Jakarta. Pamungkas nampaknya akan mengambil kembali tendangan bebas ini. Pamungkas kita lihat pemilik 10 gol bagi Persija Jakarta di musim ini. Bambang Pamungkas masih bisa diamankan dengan baik oleh Wawan Hendrawan. Tendangan mengarah ke sebelah kanan dari gawang Wawan Hendrawan. M. Nasuha kembali pada Bambang Pamungkas. Bahri Hairudin. Ilham produktif, 3 gol ia lesakan di musim ini. Dan duelnya dengan Saiful Lewanusa, sebuah pelanggaran memang terlihat bagaimana ada sebuah dorongan dengan kaki dari Emil Ham.
Hendro Kartiko tampil di 20 pertandingan Persija Jakarta, hanya 1 kali ia digantikan oleh Jendrik Pitoy. Dan juga baru bergabung di putaran kedua ini dengan Persija Jakarta dari Perseman Manokwari. Masih Emil Ham, beradu kecepatan dengan Saiful Lewanusa. Dan sebuah umpan dari Ismet Sofyan, kali ini ada Greg Nokolo, masih Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo kali ini dalam kotak penalti. Dan kita lihat bagaimana Greg Nokolo memberikan ancaman kembali bagi pertahanan Persisam Putra Samarinda. Cukup membahayakan pertahanan Persisam Samarinda. 2 pemain sekaligus dilewatin. Hampir saja umpannya tadi membentur tiang dan mengarah ke pemain lain ataupun ke gawang. Dan kita lihat lagi-lagi kali ini sebuah peluang dimanfaatkan dengan baik oleh Greg Nokolo, dan tampaknya julukan Pangeran Solo akan diberikan kepada seorang Greg Nokolo yang mampu mencetak 2 gol dan 1 assist di sore hari ini. Iya, sebuah umpan yang cukup baik tentunya, dan penyelesaiannya cukup baik pula dilakukan oleh Greg, memotong bola di gawang dekat tanpa pengawalan. Kembali saya tekankan dengan tanpa pengawalan, tidak ada satupun pemain yang aktif, terlihat jelas. Greg datang sendirian, berhasil memotong, dan boom, cukup mudah. Dan ada apa dengan pertahanan Persisam tentunya? Ya, walaupun bola memang sempat mengenai Precious Emojeraya, tapi tampaknya ini akan diklaim sebagai gol dari Greg Nokolo. Betul, sebuah deflection, tapi deflection berada di mulut gawang. Sebuah hal yang cukup sulit bisa diterima oleh kubu Persisam tentunya. Kembali kebobolan di menit awal, di saat mereka mencoba mengangkat moral untuk bisa mengejar ketertinggalan, minimal memperkecilnya. Ya, ketinggalan. Ya, ternyata gol ini diklaim untuk Precious Emojeraya melalui sebuah sundulan distraksi di depan gawang atau yang diputuskan oleh pengawas pertandingan. Ya. Ketinggalan 0-4 ini merupakan skor terbesar kekalahan bagi Persisam Putra Samarinda. Setelah sebelumnya juga mereka juga sempat mengalami kekalahan besar ketika menyerah dari Delta Sidoarjo dengan skor 0-4. Masih banyak waktu tentunya untuk bisa bangkit para pemain dari Persisam Putra Samarinda. Paling tidak mereka harus bisa tampil untuk melakukan tekanan demi tekanan dan juga mencetak gol. Ya, skor juga jadi lebih pendek jaraknya. Iya, bagi Persija tentunya kemenangan telak ini cukup membantu mereka untuk menyodok ke papan atas tentunya. Menambah 3 poin menjadi 37 poin, sama poin dengan Arema Indonesia. Dan unggul selisih gol tentunya menjadi 39 gol berbanding 20, sementara Arema 35 memasukkan dan kemasukan 20, berada di posisi ketiga. Dan tentunya hingga akhir musim ini selisih gol akan sangat berperan, karena kita lihat potensi poin dari peringkat 1, 2, dan 3 bahkan yang keempat tidak terlalu jauh. Bisa saja yang menentukan peringkat adalah selisih gol yang dihasilkan oleh tim masing-masing. Dan kalau hitungan secara matematika, Persipura masih membutuhkan 9 poin atau 3 kali kemenangan lagi untuk bisa menjadi juara pada musim ini. Yang menarik adalah perebutan tempat kedua
di mana Semen Padang yang saat ini sudah memainkan 21 pertandingan dengan 38 poin dan Arema dengan 21 pertandingan dengan 37 poin, dan kali ini Persija dengan 21 pertandingan dan termasuk hari ini ketika mereka menang dengan poin yang sama 37. Persaingan menuju peringkat 2 atau juga 3 besar di Jarum Indonesia Super League memang sangat ramai di musim ini. Ya. Agak sedikit berbeda dengan musim-musim sebelumnya, dan juga posisi playoff memang masih sejauh ini ditempati oleh Bontang FC. Betul. Tertinggal 8 poin dari Persiba Balikpapan dan juga tertinggal 10 poin dari Daltras Sidoarjo dengan menyisakan pertandingan yang tidak lebih dari 10 pertandingan lagi. Memang sangat berat bagi Bontang FC keluar dari zona playoff. Betul. Karena ia akan menghadapi tim peringkat 4 dari divisi utama nanti. Dan juga harus diingat bahwa peringkat 1 sampai dengan peringkat 15 di Jarum Indonesia Super League mereka akan mendapatkan reward berupa uang tunai dari PT Liga Indonesia berdasarkan peringkat akhir mereka. Dan ini yang akan menjadi sebuah jaminan bahwa pertandingan sampai akhir di Jarum Indonesia Super League masih akan berlangsung sengit. Selain juga gengsi, ada hadiah uang tunai yang masih diperebutkan berdasarkan peringkat akhir Jarum Indonesia Super League. Jalan bebas ini merupakan wilayah dari seorang Ronald Fagundes. Betul. Akankah memperkecil? Ya, sebuah placing dari Ronald Fagundes masih berada di atas misal dari Hendro Kartiko. Iya, menarik. Saya lanjutkan tadi upaya semua tim untuk tetap mengamankan posisi masing-masing, dan dari kubu pemain tentunya mereka juga harus mempertahankan performnya hingga akhir musim, karena saatnya bagi mereka untuk menjual dirinya di pentas pertandingan sisa ini, untuk akankah menambah nilai jual mereka ataupun pindah ke tim yang lebih baik dengan nilai kontrak lebih baik. Kembali Bambang Pamungkas. Kalau kita melihat dari gaya permainan Persija Jakarta di pertandingan sore hari ini, mereka juga sebenarnya tidak tampil begitu agresif. Mereka juga masih bermain dengan permainan dari kaki ke kaki, tetapi memang akibat kesalahan sendiri itulah mungkin kalimat yang bisa ditujukan kepada tim Persisam Putra Samarinda di pertandingan sore hari ini. Iya, ada satu hal lagi, transisi yang cukup cepat dan cukup baik dilakukan oleh pemain Persija dalam melaksanakan instruksi pelatih. Ini menjadi kunci karena ketika mereka bertahan, mereka mencoba memperlambat aliran bola dari Persisam. Namun ketika mereka memperoleh bola, di saat itu pula mereka merubah kecepatan dengan memanfaatkan kecepatan pemain mereka yang memang mempunyai sprint pendek cukup baik, Greg dan Ilham, kemudian berhasil memberikan umpan dan menyelesaikan sebuah peluang. Ini yang menjadi kelebihan Persija pada sore hari ini. Yusman Triasdi. Sekilas terlihat tadi penonton wanita yang merupakan istri dari Coach Rahmat Darmawan. Kembali Isbat Sofia. Jaksimi bermain dengan Fajar Legian. Itu
dia Joel Jacksimi. Musim keduanya bersama dengan Persisam Putra Samarinda. Samsul Bani Hairudin. M. Nasuha. Bambang Pamungkas. Greg Dokolo atau Olivier Makor. Samsul Bahri Hairudin. Jelo. Choi Dongso. Irsyad Aras. Tony Sucipto kali ini berikan bola kepada M. Nasuha. Ada sebuah tekanan dari Irsyad Aras. Lebaran ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta. Olivier Makor. Greg Nokolo duel dengan Jaisman Triasdi dan ada Jacksimi pada Wawan Hendrawan. Hendro Kartiko pernah membela PSPS Pekanbaru juga dan juga PSM Makassar. Dan Jelo ini dia penjaga gawang Gendry Pitoy yang juga pernah menjadi anak asuh Rahmat Darmawan di Persikota Tangerang. Tampaknya sudah mulai melakukan pemanasan. Akankah ini menjadi penampilan kedua bagi seorang Gendry Pitoy di Persija Jakarta? Dan ini merupakan reaksi dari Ronald Fagundes dan juga Choi Dongso. Coba melakukan komunikasi kedua pemain asing dari Persisam tadi, tertunduk, malu, tersipu. Isdianto, kekalahan yang cukup menyakitkan tentunya. Sofian. Mau main dari kaki ke kaki dan mengalir Persija seolah-olah menguasai semua lini.
Choi Dongso. Umpan kali ini Choi Dongso langsung saja dibuang oleh Isbat Sofian. Ya. Cukup disiplin kedua back sayap mereka Persija dalam bertahan, sehingga sulit bagi Irsyad Aras dan Rona Pagundes untuk mempunyai peluang. Robi coba melakukan overlapping seperti yang ia lakukan ke gawang Persib Bandung. Dan kali ini adalah serangan balik dari Persija Jakarta. Agu Kasmir kepada Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo, kita lihat tampaknya tidak offside, dan Greg Nokolo benar-benar pertunjukan dari Super Greg di sore hari ini. Iya, sebuah gol yang tercipta berkat kesabaran dan memanfaatkan kelemahan kembali di lini pertahanan Persisam dengan kecepatan dan umpan daerah yang diberikan oleh Agu Kasmir. Greg sendirian melewati penjaga gawang Wawan Hendrawan, dan dengan passing yang cukup tipis bisa kemudian terlihat jelas umpan yang cukup baik tanpa pengawalan. Kembali Joel Simi tidak memberikan tekanan sama sekali terhadap penyerang dari Persija Jakarta. Gol kelima dan gol ketiga bagi hat-trick bagi Greg Nokolo pada sore hari ini. Wow, lagi-lagi kita harus katakan dan kita sematkan gelar Pangeran Solo kepada Greg Nokolo, pemain yang memang sangat hafal dengan kondisi Stadion Manahan Solo. Berhasil mencetak gol yang kedua atau yang ketiga, dan juga memberikan satu assist tadi. Jadi PR besar bagi pelatih Henry Susilo untuk menatap pertandingan berikutnya menghadapi PSS Pekanbaru. Masukkan 13 gol dari 4 pertandingan terakhir. Sebuah pekerjaan rumah yang cukup besar bagi pelatih Henry Susilo. Ya, kita lihat sebuah peluang tadi didapatkan, maksudnya adalah memantulkan bola Jelo kepada Choi Dongso, tapi masih berhasil ditepis tadi oleh dari gawang Hendro Kartiko. Dan lagi-lagi kali ini adalah tekanan dari Greg Nokolo. Agu Kasmir berhasil dipotong oleh Saiful Lewanusa. Ya, ketika Persisam berada dalam pertahanan lebih orang daripada pemain Persija. Oh, ada kartu kuning. Wah, kartu merah. Kartu kuning kedua bagi Jaisman Triasdi. Ini tampaknya menjadi puncak dari kefrustasian seorang Jaisman Triasdi di pertandingan sore hari ini. Betul, kelelahan tidak bisa dilawan oleh Jaisman Triadi menjadikan meningkatnya emosional Jaisman, sehingga untuk kedua kalinya dia dihadiahi kartu kuning dan sekaligus kartu merah. Dalam kondisi tertinggal 5-0, Persisam Samarinda kehilangan satu pemain bertahannya. Makin berat. Kita lihat dan kita nantikan strategi apa yang akan dilakukan oleh pelatih Henry Susilo untuk tidak menambah kebobolan dengan kondisi pemain yang sudah mendapatkan satu kartu merah. Ya, Greg Nokolo memang benar-benar menjadi sebuah malapetaka bagi kubu Persisam Putra Samarinda. Kita lihat Fajar Legian digantikan oleh anak muda bernama Alder Makatindu, mencetak gol, memberikan assist, dan juga mengirim Jaisman Triasdi untuk mandi lebih cepat di sore hari ini, masuk ke locker room karena menerima kartu merah. Ya, sebuah penampilan yang cukup baik dari seorang Greg Nokolo.
gantian dari kubu Persija. Pencetak gol pertama bagi tim Persija Jakarta, Olivier Makor yang sudah mencetak 5 gol, digantikan oleh Agus Indra Kurniawan yang memang agak sedikit tersisihkan di musim ini. Agus Indra Kurniawan hampir hanya tampil sebagai pemain pengganti musim ini dari Agus Indra Kurniawan, salah seorang pemain yang cukup lama membela Persija Jakarta setelah sebelumnya membela tim Petrokimia Gresik. Indra Kurniawan masuk menggantikan Olivier Makor yang berusia 29 tahun yang tampil 9 kali di musim ini. Sebuah percobaan kembali dilakukan oleh Ismet Sofyan, terlalu lemah, tepat di tangkapan Wawan Hendrawan. Menarik Oliver Makor dan memainkan Agus si Jepang Indra adalah satu upaya memberikan jam terbang atau rotasi terhadap pemain lain dan mencoba tetap memberikan tekanan terhadap kubu Persisam yang sudah kehilangan satu pemain bertahannya. Kita lihat bagaimana kecepatan dari seorang Greg Nokolo kali ini. Masih Greg Nokolo. Kali ini dia masih memberikan bola kepada M. Ilham. Ya, cukup baik penampilan Greg, bahkan dengan 2 atau hampir 3 gol yang dia lesakkan, dia tidak terlihat egois. Masih berupaya memberikan umpan kepada teman lain atau rekannya yang masih berada dalam posisi kosong. Ini sebuah cerminan seorang striker yang cukup baik ketika berhadapan dengan bola dan mematikan, kemudian cukup memberikan assist yang cukup baik terhadap rekan-rekan yang lain. Sore ini merupakan menjadi salah satu partai terbaik yang dimainkan oleh Greg Nokolo musim ini. Ya. Otomatis Persija Jakarta mengurung pertahanan Persisam Samarinda. Sedikit tenang pelatih Coach RD dalam melihat anak-anak asuhnya bermain sesuai instruksi. Ya, ini kalau seandainya memang skor akhir masih 5-0, berarti Persija Jakarta akan mampu menggeser Arema Indonesia di peringkat ketiga. Betul. Walaupun mereka memiliki poin yang sama yaitu Betul. 37, tapi dalam jumlah selisih gol Betul. Persija lebih unggul dibandingin Arema Indonesia. Ya, dan bisa saja di akhir kompetisi untuk menentukan peringkat kedua dan ketiga, gol atau selisih gol sangat berpengaruh. Karena hampir rata-rata tim yang berada di posisi kedua, ketiga, Semen Padang, Arema, dan Persija telah memainkan jumlah permainan yang sama, 21 pertandingan. Kita lihat, dan ini benar-benar menjadi pesta bagi Persija Jakarta. M. Ilham juga tidak mau ketinggalan untuk mencatatkan namanya di papan skor dan menjadi genap keunggulan Persija Jakarta 6-0 atas Persisam Putra Samarinda. Sebuah gol yang cukup baik diletakkan oleh M. Ilham dari sudut kanan. Penjaga gawang Wawan Hendrawan tidak bisa ditepis dan diamankan oleh penjaga gawang, dan dengan kecepatan dan sambil berlari, tendangan kaki kanan dari M. Ilham merobek untuk ke-6 kalinya gawang Wawan Hendrawan. Ini menjadi kemenangan terbesar bagi tim Persija Jakarta di musim ini setelah sebelumnya mereka unggul 5-1 atas Persibo Balikpapan, dan lagi-lagi ini merupakan sebuah gol yang sangat berkelas dari seorang M. Ilham dari sudut sempit. Ya, tanpa melakukan kontrol, satu kali tendangan, gol spektakuler kali ini. Gol ke-6 di sore hari ini dan juga gol ke-4 bagi catatan pribadi seorang M. Ilham musim ini bagi Persija Jakarta. Makin terpuruk mental para pemain dari Persisam. Rotasi berikutnya dilakukan oleh pelatih
Rahmat Darmawan, sang kapten sebelah sana, Bambang Pamungkas yang mencetak gol di babak pertama tadi digantikan oleh Aliudin. Ya, menggantikan striker dan memasukkan striker. Tetap memberikan tekanan walaupun sudah unggul 6-0. Kembali Agus Indra Kurniawan, kapten tim Ismet Sofyan, ada Jack Simi, dan Greg Nokolo. Makin percaya diri dengan kondisi 10 pemain tertinggal 6-0. Cukup berat bagi kubu Persisam untuk bisa bangkit di sisa waktu yang ada. Kembali Agus Indra Kurniawan, Ilham, Samsul Bari Hairudin, Greg Nokolo. Sebuah kemenangan terbesar pertama kali pada musim ini tentunya bagi Persija. Semua pemain terlihat bermain lepas tanpa tekanan. Apakah Persija harus bermain di luar Jakarta terus sehingga mereka bisa bermain lepas? Itu menjadi sebuah statement yang harus digarisbawahi. Ya. Permainan dari Persija Jakarta meraih kemenangan terbesarnya malah berada di luar Jakarta. Betul. Namun seperti yang Rendra katakan tadi bahwa untuk dua pertandingan ini dan satu lagi Persija harus bermain di stadion ini. Di Bontang. Irsyad Aras pada Ronald Fagundes, masih Ronald Fagundes, pelanggaran dari M. Nasuha. Choi Dongso digantikan oleh Pangga Madiantara. Pangga Madiantara adalah salah seorang pemain yang masih bertahan bagi Persisam Putra Samarinda semenjak membawa tim ini masuk atau juga promosi ke Liga Super dari divisi utama ketika menjadi juara. Setelah materi pemainnya banyak sekali berubah dari kubu Persisam Putra Samarinda. Praktis Pangga Madiantara adalah satu dari segelintir pemain yang masih bertahan. Ronald Fagundes kali ini. Wow. Beberapa peluang tidak bisa dimaksimalkan dengan baik oleh kubu Persisam sehingga semakin membuat kepercayaan diri mereka semakin menipis. Sementara kubu tuan rumah Persija bermain cukup lepas dan terbuka bahkan dari kaki ke kaki. Tenang saja gawang senior Hendro Kartiko. Robi. Pangga Madiantara. Irsyad Aras. Masih M. Robi. Tony Sucipto kali ini. Ronald Fagundes. Jelo kembali kepada Ronald Fagundes. Dibaing oleh Tony Sucipto. Masih Ronald Fagundes. Irsyad Aras dipotong tadi melalui sundulan kepala seorang M. Nasuha. Dan kali ini Akbar Rashid
Tinggalkan lapangan permainan. Sebelah pojok. Ya, sebuah penjagaan yang cukup baik dilakukan oleh M. Ilham yang membantu pertahanan hingga ke bawah. Kembali M. Ilham kepada Greg Nokolo. Masih kepada Agu Kasmir. Kali ini adalah M. Robi. Sudah meninggalkan posnya. Agus Indra Kurniawan, masih Agus Indra Kurniawan berikan bola kepada Aliudin. Ada Pangga Madiantara, masih Aliudin kali ini. Kanan berikutnya, M. Ilham. Aliudin, umpan lalu jauh. Lalu tajam umpan dari Aliudin diberikan kepada penjaga Wawan Hendrawan yang masih terdetik kepada Agu Kasmir. Dan kali ini adalah Jelo. Masih Jelo. Ya, terlalu jauh jarak antar lini. Kubu Persisam tentunya membuat skema penyerangan bahkan bertahannya mereka terlihat tidak terkoordinir dengan baik. Agu Kasmir. Masih Agu Kasmir. Dan kita lihat sebuah peluang dan lagi-lagi 7-0. Seorang pemain bertahan Tony Sucipto pun mencetak gol bagi Persija Jakarta. Sebuah hal yang harus kita katakan, ada apa dengan Persisam Putra Samarinda? Ya, sebuah gol yang cukup baik, cukup tenang dilakukan oleh Tony Sucipto, memberikan flashing gawang jauh. Namun sebuah proses gol yang tentunya dengan antisipasi yang salah dilakukan oleh Pangga, pemain yang baru masuk di babak kedua ini. Sendirian dan hanya satu kali sontekan gawang jauh. Tidak bisa digagalkan oleh penjaga gawang Wawan Hendrawan. Menjadi skor kemenangan terbesar di Jarum Indonesia Super League di pertandingan sore hari ini, 7-0. Sebuah skor yang tentunya juga mungkin tidak diduga oleh pelatih Rahmat Darmawan yang meracik strategi di sore hari ini. Dan ini merupakan kekalahan terbesar yang diterima oleh Persisam Putra Samarinda. Dan Irsyad Aras Pangga Madiantara. Ya, mengalami kram kapten kesebelasan Akbar Rashid. Ini dia penampilan dari Tony Sucipto. Kita lihat bagaimana umpan dari seorang Agu Kasmir berusaha diintercept tadi oleh seorang Pangga Madiantara. Ya, sebuah kesalahan keberuntungan bagi Tony Sucipto yang berada persis di depan gawang Persisam Samarinda. Dan ini membuat pelatih Henry Susilo harus tertunduk lesu. Semua lini dari tim Persija Jakarta sudah mencetak gol. Barisan depan diwakili oleh Bambang Pamungkas. Di tengah diwakili oleh Greg Nokolo dan Olivier Makor serta M. Ilham. Dan di barisan pertahanan oleh Tony Sucipto. Iya. Tentunya. Dan kita lihat. Berhasil diperkecil kedudukan oleh Jack Simi. Menjadi 7-1. Dan skor ini juga menjadi sama dengan skor kemenangan dari tim Persipura Jayapura.
Ya. Memperkecil ketinggalan. Sebuah umpan tendangan pojok dari Irsyad Arash. Tandukan langsung ke mulut gawang. Hendro Kartiko berada dalam posisi yang tidak sempurna. Walaupun ada Ismet Sofyan, namun bola tetap mental ke Mister dan masuk ke dalam. Jadi pergantian ketiga atau terakhir bagi Persija. Tarik keluar M. Ilham, digantikan oleh Ramdhanil Saluhu. Tentunya The Jackmania masih menunggu aksi ataupun gol bagi seorang striker mereka, Ago Kasmir, yang dalam jumlah produktivitas masih tertinggal jauh. Karena layaknya seorang striker adalah dihitung dari gol ataupun assist yang bisa dia berikan terhadap temannya. Kita lihat bagaimana Aliuddin gagal tadi memanfaatkan peluang. Sebuah umpan tarik yang cukup baik tadi. 1-2. Ramdhanil Saluhu. Kita lihat bagaimana sebuah peluang emas bagi seorang Aliuddin. Memasuki waktu 5 menit terakhir di Jarum Indonesia Super League dari Stadion Manahan Solo. Persija Jakarta menghadapi Persisam Putra Samarinda dalam duel oranye. Ini merupakan laga kandang bagi Persija Jakarta yang harus memainkan tandangnya di Stadion Manahan Solo. Jelo, masih Jelo kali ini. Rafa Gundes, Irsyad Aras, Saiful Lewanusa, Agus Indra Kurniawan. Ya, kembali dengan transisi yang cukup cepat. Dari bertahan kemudian menyerang, Persija mencoba menekan. Kali ini gagal. Salah pengertian antara Aliuddin dan Ago Kasmir. Ramdhanil Saluhu. Agus Indra Kurniawan. Ya, sekali lagi pertandingan antara Persija Jakarta menghadapi Persisam Putra Samarinda, apabila memang skor tetap menjadi 7-1 untuk keunggulan Persija Jakarta. Ini menjadi pertandingan dengan skor terbesar kedua setelah pertandingan antara Persipura Jayapura menghadapi Bontang FC, di mana Persipura Jayapura unggul 8-1 atas Bontang FC. Jelo. Aldair Makatindu. Kali ini masih Jelo dan kita lihat skor kembali berubah. 9 gol terjadi di pertandingan sore hari ini dan Jelo berhasil mencetak gol yang ke-11 musim ini. Iya, memanfaatkan sisa waktu dengan sisa tenaga. Hanya menyerang dengan 3 pemain saja. Jelo dengan tendangan kaki kirinya memperkecil ketinggalan menjadi 7-2. Boom. Menjadikan sebuah partai yang bisa memanjakan mata bagi para penonton di Stadion Manahan Solo atau sore hari ini. Ya. 9 gol terjadi pada pertandingan sore hari ini. Pertandingan yang sangat-sangat terbuka. Saul Subah Hairudin.
Berikan kali kepada Ramdhani Lestaluhu, dikawal oleh Saiful Lewanusa. Pemain asal Maluku. Kembali kali ini adalah peluang berikutnya dan lagi-lagi Aliudin masih gagal mencetak gol di sore hari ini. Iya, pemain mungil ini belum beruntung. Peluang kedua di depan gawang. Kali ini masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Wawan Hendrawan. Menarik kita lihat penampilan pemain pengganti Ramdhani Lestaluhu yang sudah 2 kali memberikan assist di depan gawang. Hari yang berat bagi Henry Susilo. Sebuah percobaan dengan kaki kiri oleh Aliudin. Nasuha. Detik-detik terakhir dalam waktu normal. Dua menit tambahan waktu. Persija masih akan melakoni partai kandang menghadapi tim Kalimantan Timur berikutnya itu Bontang FC. Sedangkan tim Persis Samputra Samarinda di pertandingan berikutnya sudah ditunggu oleh PSPS Pekanbaru. Ini dia Ramdhani Lestaluhu, pemain yang juga jadi salah satu pemain jebolan dari Diklat Ragunan. Agus Indra Kurniawan. Wajah-wajah dari para pemain tim Persis Samputra Samarinda. Ronald Fagundes, Precious Emojirai, Greg Dokolo, masih Greg Dokolo. Balik kali ini kepada Aliudin dan Aliudin lagi-lagi bukan hari bagi seorang Aliudin dan ternyata sudah berada dalam posisi offside. Ya, berupaya menjadi salah satu atau mencatatkan dirinya sebagai pencetak gol pada pertandingan hari ini belum berhasil. Apakah sudah merayakan kemenangan? Pelatih Rahmat Darmawan menyalami asisten pelatih official dan juga para pemain ini. Kembali sebuah percobaan berikutnya dari seorang Jack Simi. Belum puas mencetak 1 gol Jack Simi. adalah skor akhir pertandingan antara Persija Jakarta menghadapi Persis Samputra Samarinda dan hari ini menjadi hari bagi seorang Greg Nokolo dan juga menjadi skor kemenangan terbesar bagi Persija Jakarta dan kemenangan terbesar kedua dalam Jarum Indonesia Super League setelah Persipura Jayapura menaklukkan Bontang FC dengan skor 8-1.